wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Kita masih mampu melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Demikian juga kita masih mampu untuk meluangkan sedikit waktu kita untuk duduk sejenak menghadiri majelis ilmu. Tentu ini tidak terlepas dari nikmat dan taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga selayaknya kita bersyukur dan selalu bersyukur apabila kita masih diberikan nikmat tersebut. Nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua hambanya, terutama nikmat taufik. Kita digerakkan hatinya oleh Allah untuk bisa mendatangi kebaikan. Itu tidak diberikan kepada semua hambanya. Misalkan tadi ketika sholat maghrib, kita mendengar suara adzan, dan yang mendengar pun tidak hanya kita, Pak. Banyak sekali yang mendengar suara adzan. Tapi apa bedanya mereka dengan orang yang hadir ke masjid? Bedanya adalah yang bisa hadir ke masjid mereka yang Allah beri taufik sehingga hatinya tergerak. Adapun mereka yang sama sekali tidak tergerak hatinya, merekalah orang yang Allah biarkan terombang-ambing. Dan itu pemandangan yang sering kita saksikan setiap perjalanan ke sini, mau ke masjid ini, mesti dilihat itu, Pak. Betapa banyak orang yang santai gitu kan, nggak tahu ngapain, yang jualan, entah yang ngapain gitu kan. Sedih melihat mereka, dan kita bersyukurlah ketika masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema pengajian kita pada malam hari ini adalah faedah dari kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Buruj itu adalah kisah yang masyhur, Pak. Kisah tentang umat-umat sebelum Nabi Muhammad, gitu kan? Kisah orang-orang terdahulu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakannya melalui hadisnya. Barangkali sebagian kita sudah hafal ini, Pak, kisah dari Ashabul Ukhdud. Atau mungkin sebagian kita baru dengar apa itu Ashabul Ukhdud, gitu kan? Kita sering dengar Ashabul Kahfi,
Nah, sekarang kita membahas tentang Ashabul Ukhdud. Di dalam surat Al-Buruj, kalau kita buka Al-Quran, kemudian kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, itu ada yang pertama, surat tersebut diawali dengan sumpah, qasam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidin wa mashhud. 3 ayat pertama itu isinya qasam, Mbak, sumpah. Dan para ulama ahli tafsir itu menyebutkan ketika sebuah surat diawali dengan qasam, dengan sumpah, maka menunjukkan isi sumpahnya ini mesti sesuatu yang agung, Mbak. Bukan hal yang sepele, bukan hal yang remeh. Karena Allah sampai bersumpah dengan makhluknya. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Itu kalau kita baca terjemahannya. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Wasyahidi wa mashhud, demi yang bersaksi dan yang disaksikan. Nah, di sini ada yang menafsirkan wasyahid dia adalah hari Jumat, wal mashhud itu adalah hari Arafah. Atau ada riwayat lain dari sahabat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa wasyahid itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mashhud itu adalah hari kiamat. Isi sumpahnya apa? Qutila ashabul ukhdud, sampai setelahnya ada 5 atau 6 ayat itu. Berarti isi sumpah dari surat ini itu menunjukkan sesuatu yang sangat besar, Pak, tidak main-main. Apa isi sumpahnya? Yaitu keteguhan iman suatu kaum sampai rela disiksa dan dibakar gara-gara mereka bertahan dengan akidahnya yang lurus, dipaksa untuk pindah agama, tidak mau, rela disiksa. Ada yang sampai digergaji, dibelah jadi 2 dari kepala sampai bawah, tetap teguh berada di atas agama Islam. Ada yang dibakar, sebelum dibakar ditanya, tetap bertahan dengan imanmu atau balik? Kalau balik maka selamat, tapi kalau tetap teguh dalam keimananmu, lempar. Kebanyakan mereka atau hampir semuanya memilih mending dilempar, Pak. Ini ujian bagi mereka dan sudah menunjukkan bahwa mereka betul-betul teguh di atas keyakinannya, teguh di atas imannya. Nah, itulah yang hendak kita sampaikan. Faedahnya itu adalah apa? Seberapa kuat keimanan kita dibandingkan dengan ashabul ukhdud. Mereka diuji dengan siksaan seperti itu, mereka tetap teguh, tetap tegar berada di atas imannya. Demikian juga kalau kita baca ayat-ayat setelahnya, itu menceritakan tentang Fir'aun dan kaum Samud yang telah Allah Azza wa Jalla hancurkan. Jadi seakan-akan mengingatkan tuh ashabul ukhdud yang kelakuannya begitu, itu pendahulunya itu sudah ada. Pendahulunya sudah ada. Siapa? Fir'aun dan kaum Samud diantaranya, Pak.
yang sama-sama Allah binasakan, yang sama-sama Allah binasakan. Bagaimana kita lihat Fir'aun yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, gitu kan? Kekejamannya sama-sama ngaku Tuhan, sama seperti kaum Ashabul Ukhdud, rajanya juga ngaku sebagai apa? Tuhan. Allah binasakan Fir'aun. Kenapa Ashabul Ukhdud tidak mengambil pelajaran tuh dari kisahnya Fir'aun? Nah, ini apa namanya, secara garis besar isi di dalam surat Al-Buruj. Kemudian di dalam tafsir As-Sa'di, nanti saya terjemahkan Pak ya, karena saya mau menerjemahkan wis kadung adzan, kelamaan wis lah. Di dalam tafsir As-Sa'di secara singkat, siapa toh Ashabul Ukhdud, bagaimana kisah mereka, secara singkat digambarkan begini Pak. Wa kana ashabul ukhdud haula'i qauman kafirin. Ashabul Ukhdud mereka itu adalah sebuah kaum yang kafir, tidak menyembah Allah. Mereka di dalam kesyirikan. Rajanya ngaku sebagai Tuhan. Waladaihim qaumun mu'minun, dan ada sebagian mereka hidup di kerajaan itu, ada sebuah kaum yang beriman hanya kepada Allah. Wah, ini salah ketik ini. Fa'araduhum, harusnya ini fa'araduhum lidukhuli fi dinihim, atau farawaduhum lidukhuli fi dinihim. Maka mereka orang-orang kafir ini selalu mengajak atau membujuk orang-orang mukmin agar mereka masuk kepada agamanya mereka. Ini orang mukminnya minoritas Pak. Ya begitulah biasanya kalau kondisi orang Islam minoritas. Enggak zaman dulu, enggak zaman sekarang. Banyak sekali kejadian. Alhamdulillah di Indonesia mayoritas Pak. Alhamdulillah. Coba kalau kita tinggal di negeri-negeri sana, yang masya Allah itu kan, yang muslimnya minoritas. Kajian seperti ini kayaknya susah Pak, susah. Kemudian famtana al mu'minun min dalik. Orang-orang mukmin tidak mau, tetap tegar. Fasyaqqal kafiruna ukhdudan fil ard. Kemudian orang-orang kafir menggali parit yang panjang dan dalam di tanah mereka. Faqadhafu fiha an-nara, kemudian mereka menyalakan api di parit itu. Tentunya mereka melemparkan kayu bakar kemudian dinyalakan. Wa qa'adu haulaha, dan mereka duduk di samping parit itu, orang kafirnya. Wa fatanul mu'minin, kemudian mereka menguji imannya orang-orang beriman. Wa aradu 'alaiha, dan membawa orang-orang mukmin ke parit itu. Jadi dibawa ke parit itu, kemudian ditawarkan, diuji. Famanistajaba lahum atlaquhu, siapa yang nurut dengan tawaran mereka untuk kembali ke agama kafir, maka mereka akan dilepaskan, selamat. Famanistamarra 'alal imani qadhafuhu finnar, siapa yang masih tetap teguh berada di atas iman, maka mereka yang akan dimasukkan ke dalam api. Wa hadza fi ghayatil muharabati lillahi wa li hizbihil mu'minin, dan ini adalah puncak permusuhan terhadap Allah dan terhadap kelompok kaum mukminin. Walihada la'anahumullah wa ahlakahum wa tawa'adahum. Oleh karena ini Allah melaknat mereka dan membinasakan mereka dan menyiksa mereka. Ini gambaran secara
singkatnya Pak, globalnya begitu. Jadi ada di sebuah kerajaan, ini kerajaan orang kafir, rajanya kafir, kemudian ada sebagian rakyatnya itu mukmin, beriman, minoritas sedikit, dan dia rata-rata rakyat biasa. Mereka dipaksa untuk masuk ke agama mereka, tidak mau, kemudian dibikin parit. Nah, siapa yang mau masuk ke agama kafir selamat, siapa yang tetap berada di keimanan cemplungaken. Masya Allah Pak, ini ujiannya orang-orang zaman dulu. Mungkin zaman sekarang masih ada Pak, di sebagian tempat. Jadi ujian masing-masing keimanan itu berbeda-beda Pak, berbeda-beda. Siapakah ashabul ukhdud? Nah, siapakah ashabul ukhdud? Makna ukhdud secara bahasa itu dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya. Ukhdud itu adalah celah besar yang dikeruk gitu Pak, memanjang di tanah seperti parit. Jadi seperti gambarannya tuh tanah galian Pak, tanah galian. Jadi Ukhdud itu bukan nama negaranya, bukan nama rajanya juga, bukan. Disebut Ukhdud karena mereka menggali apa? Menggali parit itu. Kemudian diberi api yang buat membakar orang-orang mukmin. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya. Demikian juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya juga. Kemudian maka ashabul ukhdud adalah orang-orang yang menggali celah besar atau parit ini, memanjang semacam parit, kemudian mereka menyalakan di dalamnya api untuk membakar orang-orang mukmin, untuk membakar orang-orang mukmin. Di manakah mereka? Nah, ahli sejarah, salah satu pengarang kitab Sirah, Ibnu Hisham, itu menyebutkan bahwa mereka itu ada di daerah Najran, di Yaman. Walaupun para ulama ahli tafsir itu jarang yang menyebutkan di manakah mereka. Tapi Ibnu Hisham menyebutkan mereka itu ada di daerah Najran, Yaman. Kemudian rajanya itu namanya Dzutwas. Kerajaannya adalah kerajaan kafir, berada di atas kemusyrikan. Nah, sebagian rakyatnya itu berada di atas keimanan, mengikuti syariat Nabi Isa, mengikuti syariatnya Nabi Isa Pak. Karena kita tahu bahwa Nabi Isa, ya kan, alaihi salam, itu berada di atas keimanan, berada di atas tauhid, menyembah kepada Allah. Nah, kan, menyembah kepada Allah. Nah, rajanya ini ngaku sebagai Tuhan, Pak, ngaku sebagai Tuhan. Sebagian pengikutnya itu menyembah raja ini, dan raja ini memiliki seorang penyihir, yang mana kita ketahui bahwa dahulu para pemimpin dari kerajaan atau yang lainnya itu selalu menggunakan tukang sihir atau menggunakan dukun untuk melanggengkan kekuasaannya. Fir'aun, ya kan? Berapa tukang sihirnya Fir'aun, Pak. Kenapa Fir'aun sampai membunuh bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi perempuan? Siapa yang menyuruhnya, Pak? Tukang sihirnya. Tukang sihirnya. Yang mana tukang sihir itu mengatakan kepada Fir'aun, akan lahir dari Bani Israel orang yang akan mengalahkanmu. Itu kata tukang sihir. Sehingga Fir'aun pun ketakutan ketika akan ada seorang bayi yang akan
mengalahkannya, sehingga Fir'aun pun menyuruh pasukannya untuk membunuh setiap bayi yang lahir, bayi laki-laki. Kemudian setelah bunuh setahun, penasihatnya ngomong, wahai Fir'aun, ini kalau Bani Israel bayi laki-lakinya dibunuh, nanti yang hidup cuma perempuan saja, yang menjadi budak kita siapa? Nanti kehilangan kaum laki-laki, dan Bani Israel kan diperbudak sama Fir'aun. Ada Fir'aun pun mikir, oh iya ya, berarti kita jangan bunuh terus. Berarti apa? Setahun bunuh bayi laki-laki, setahun libur. Setahun bunuh bayi laki, setahun libur. Ketika Nabi Musa lahir, itu di tahun yang terjadi pembunuhan bayi. Makanya sama ibunya dihanyutkan ke sungai. Harun itu lahir pas pada tahun yang tidak terjadi pembunuhan, sehingga aman. Kenapa Harun bisa lahir? Itulah bisikannya tukang sihir. Bisikannya tukang sihir. Para pemimpin-pemimpin itu menggunakan dukun, menggunakan tukang sihir untuk melanggengkan kekuasaannya, Pak. Sama dengan siapa namanya, Raja Dutwas. Walaupun sebenarnya tidak terlalu penting bagi kita untuk mengetahui siapa nama rajanya, di mana daerahnya, kemudian berapa jumlah penduduknya, sekarang peninggalannya ada atau tidak, itu kurang penting, Mbak. Yang lebih penting itu apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Dan memang kalau kita dapati para pemimpin-pemimpin, entah pemimpin apapun, itu rata-rata masih percaya dengan apa? Dukun dan tukang sihir, Pak. Rata-rata. Bahkan sebelum jadi pun, sebelum nyalon pun, sebagian mereka, ya nggak semuanya, itu perginya kemana? Ayo ke dukun. Biasanya kan pilihan lurah, ya kan Pak? Pilihan lurah itu kan macam-macam. Yo nggak di sini, nggak di mana-mana, itu kan. Rata-rata seperti itu, sebelum jadi saja sudah terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan. Setelah jadi tambah, katanya untuk dekengan, itu kan, biar aman, biar tidak ada serangan malam hari gitu, biar punya penjagaan. Ini kan fakta dan realita. Ternyata betul sudah dikabarkan di dalam kisah Ashabul Ukhdud. Memang dari dulu itu seperti itu. Itu kalau pemimpinnya kurang bertauhid kepada Allah. Tapi kalau pemimpinnya sudah bertauhid kepada Allah, ya sudah, lillahi ta'ala, bahkan menjauhi hal-hal tersebut. Nah, itu tentang Ashabul Ukhdud. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat Imam Muslim, yang mana Imam Muslim menyebutkan dalam kitab sahihnya, di dalam bab zuhud, kitab zuhud warraqaiq. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari jalur sahabat Suhaib Ar-Rumi, gitu kan. Hadisnya panjang sekali, Pak. Panjang sekali. Ini tak baca semuanya, kayaknya Isa urung rampung ya, Pak. Berarti ada session kedua, Pak. Ada session kedua. Menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud, Pak. Kenapa kok mereka sampai dibakar? Rentetan peristiwa sebelumnya. Dan kisah ini ya sudah banyak disampaikan, sudah sering diceritakan, bahkan ada film kartunya kalau nggak salah. Ada film kartunya. Nah, kitab kisah ini riwayatnya sahih dari Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini saya langsung tulis terjemahannya aja. Dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ia mempunyai tukang sihir. Nah, mempunyai tukang sihir, Pak. Ketika tukang sihir tersebut berada dalam usia senja, sudah tua,
Ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua dan ia meminta agar dikirimkan anak yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya, Pak. Jadi pengen nurunaken sihirnya. Berarti tukang sihirnya nggak punya anak, Ustadz. Wallahu a'lam, ya kan? Rajanya nggak punya anak atau gimana, gitu kan? Wallahu a'lam, nggak disebutkan. Dan memang begini, Pak Bu. Kalau orang itu tukang sihir, dukun atau yang lainnya, ketika hendak mati biasanya akan mewariskan ilmunya, anak dan cucunya. Sama dengan tukang sihir ini, dia ingin mewariskan kepada siapa yang bisa melanjutkan ilmunya. Ini mati lampu apa jeglek, Pak? Jeglek. Mati lampu. Oh, jeglek. Baik, itu tentang apa namanya? Tukang sihir. Demikian juga dukun, ketika hendak mati sudah tua, itu biasanya akan mewariskan ilmunya, Pak. Dulu kakak kelas saya ketika masih belajar di Jawa Timur di Jember, itu mau diwarisi sama mbahnya, Pak. Mbahnya dukun. Orang mana ya? Kebumen kalau enggak Wonosobo. Persis mbah dukun, tapi anaknya jadi santri, ya kan? Kok putune jadi santri. Ingin diwariskan, tidak mau, terus dikejar, Pak, tetap dikejar, sampai akhirnya diganggu dan sering kesurupan. Kasihan saya melihatnya itu, kasihan, sering kesurupan. Pernah suatu saat ngaji seperti ini, Pak, di masjid ngaji. Pokoknya kumate kalau dengar orang ngaji biasanya, dengar orang ngaji mesti kumat. Katanya dia sudah nggak tahu dimasukin apa katanya kan. Akhirnya dia berusaha mengeluarkan. Ketika saya ngaji di sampingnya, tiba-tiba dia ketawa, Pak. Ketawanya seperti perempuan, persis gitu. Saya yang anak baru, santri, kaget. Iki neng opo, neng opo iki, kan? Kita semuanya pada minggir. Yang kakak kelas, heleh kumat meneh, gitu. Kumat meneh. Sudah digotong, dibawa ke asrama, diruqyah sembuh. Ketika ditanya, Mas, sampan ki ngopo to, Mas, kok ngono, Mas? Oh, sampan bocah anyar ya, santri anyar ya. Iya. Aku kira diwarisi ilmu saka mbahku. Aku ini ora gelem. Ora gelem dikejar-kejar seperti itu, Pak. Itu fakta, realita. Demikian juga saya punya santri di sini. Dia dari daerah Klaten nggak salah. Klatennya nggak tahu mana, lupa itu. Ingin diwariskan, Pak. Yang dipilih itu cucunya. Sehingga ketika sholat, kumatnya itu ketika sholat. Jadi ketika sholat dia mau takbir mesti gini, Allah, seperti tangannya ada yang nahan, Pak. Nggak bisa langsung gini, Pak. Mau wudu itu kerane ngocor, ya Allah. Ini terus. Sampai saya dikasih tahu santri sama temen-temennya, nggak percaya, tak buktikan, Pak. Ketika mau wudu, wes sedang wudu, ya satu. Gini, tak dorong itu, koyo dorong kebo, abot banget, Pak. Saya itu, Pak. Iku abot banget tuh, kan. Sulit ini. Wudu ke berarti setengah jam, Pak. Setelah setengah jam baru bisa wudu. Berarti sholatnya ketinggalan terus. Orang bisa sholat berjamaah. Cuma ketika pelajaran fikih praktek wudu normal, kan heran. Ketika pelajaran fikih coba praktek wudu normal. Kok iso gampang ya nek praktek wudu yo? Nek wudunan ya kan. Tapi nek wudu tenanan arep sholat kok berat. Demikian juga ketika sholat. Wudu neng kamar mandi setengah jam, tak tarik sudah selesai, ayo sholat. Sama gini, Allahu Akbar. Tak pegang tangannya, astagfirullah, tangannya kaku banget itu kan. Sholat asar, berarti sholat asar mesti sholatnya setengah 6, Pak. Sampai setengah 6 di masjid berdiri gini terus, begini terus. Sampai saya kasihan.
Tapi nek pelajaran fikih, praktek sholat gampang, Allahu Akbar gitu. Lo kok iso ngene? Bapaknya tak panggil, tak tanya, ada apa toh Pak? Akhirnya cerita, mau diwarisi ilmu dukun sekombahe. Di rumahnya sudah banyak jimat, sudah banyak keris, sudah banyak trisula dan lain sebagainya. Cuma bapaknya tidak mau, cucunya pun tidak mau. Terkadang sampai mengganggu seperti itu, Pak. Ternyata ngeri juga ya Ustaz kalau kita punya mbah dukun ya. Ngeri juga Pak, ngeri. Jangan-jangan kita disasar untuk jadi pewarisnya. Tapi tenang, Nabi sudah mengajari bagaimana cara menolak hal tersebut. Alhamdulillah, ketika kita ajari Mas, kowe nek benisuk karo sore kudu dikir pagi dan petang. Wes kudu lakoni Mas, tenang gitu kan. Terus harus sering baca Al-Quran kan. Alhamdulillah sekarang sembuh Pak. Sekarang sembuh gitu. Sudah berapa tahun itu. Sama dengan kisah ini, yang mana tukang sihir ini ingin mewariskan ilmu sihirnya. Maka ada seorang anak yang diutus kepadanya. Siapa namanya Ustadz? Wallahu a'lam. Tapi kalau di dalam kitab Indonesia disebutkan namanya Abdullah bin siapa saya lupa itu. Namanya Abdullah Pak, hamba Allah, ya kan. Anaknya bagus, anaknya akhlaknya bagus, maksudnya bukan orang yang terkenal memiliki akhlak jelek, tidak, gitu kan. Dia diutus kepada penyihir tersebut, lalu tukang sihir itu mengajarinya. Nah, di tengah perjalanan ketika ingin belajar, anak ini bertemu seorang rohib. Rohib itu ya tadi orang yang memegang teguh ajaran Nabi Isa yang masih lurus gitu Pak. Ajaran Nabi Isa yang masih lurus, masih menyembah Allah, masih sholat, masih zakat. Nah, kemudian dia pun duduk bersamanya. Anak tersebut duduk bersamanya dan menyimak nasihat dari si rohib itu. Lalu ia pun begitu takjub pada nasihat yang disampaikan oleh si rohib. Berarti belajar sihir, kemudian besoknya di tengah perjalanan ketemu dengan si rohib. Setelah dari si rohib pergi ke tukang sihir gitu Pak. Ketika ia telah mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia pun menemui si rahib dan duduk bersamanya. Sama ketika balik dari si rahib, ketemu lagi balik dari tukang sihir ketemu dengan si rahib ini Pak. Itu seperti ya ulamanya dulu. Ketika terlambat mendatangi tukang sihir, ia dipukul. Maka ia pun mengadukannya kepada rahib. Maka rohib pun mengatakan, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Dan jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku. Berarti diajari ngapusi Ustaz? Bukan diajari ngapusi. Ketika kondisinya memang mencekam, yang mana itu bisa mengancam jiwa kita atau mengancam keselamatan kita, maka disitulah berbohong dibolehkan Pak. Jangankan cuma berbohong, ketika nyawa kita terancam pun kita mengatakan kalimat kufur itu tidak mengapa, sebagaimana dulu terjadi pada sahabat Ammar bin Yasir. Jadi kalau kita lihat penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu bohong itu ada tiga yang diperbolehkan Pak. 3 atau 4 saya lupa itu. Yang pertama, bohong ketika sedang terjadi peperangan, boleh. Jadi ketika perang pakai tipu daya, ngapusi. Kita janjian di sana nanti habis subuh, iya, tiba-tiba jam 3 sudah berangkat, gitu kan. Atau dulu dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, gitu kan. Ketika mengirim kapal yang akan menyerang pasukan kafir,
ternyata kapalnya ini isinya kayu bakar. Kapalnya Salahuddin isinya kayu bakar, Pak. Didayung ke arah kapalnya musuh, jadi pengen tabrakan. Kemudian kayunya ini sudah disirami minyak. Kelihatan jauh itu kan seperti gundukan, nggak kelihatan kayu, pokoknya ketoknya kapal gitu kan, isinya pasukan. Nah, pasukan kafir itu pakai baju besi, wis komplit. Ketika sudah mendekat, ada pemanah jarak jauh yang meluncurkan panah api. Akhirnya kapalnya terbakar. Tukang dayungnya pada lompat. Akhirnya mereka pun ketipu. Dikiranya kapal isi orang, ternyata isinya kayu bakar. Ngapusi Ustadz, nggak apa-apa dalam masalah apa? Perang. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bohong yang kedua yang dibolehkan adalah bohong untuk mendamaikan orang yang sedang bermusuhan, Pak. Untuk mendamaikan orang yang bermusuhan, boleh kita berbohong. Atau yang ketiga, berbohong untuk mendamaikan suami istri yang sedang berseteru. Kita datangi kepada si suaminya, Mas, sajake kuwi mbake iki pengin balik lho, Mas. Apa ya? Iya, yakin. Padahal orang ngomong ngono, Pak, gitu kan. Cuma kita ngapusi gitu kan. Tenan, Mas, yakin iku pengen minta maaf, menyesal atas perbuatannya gitu kan. Lah jenengan piye, Mas? Ya ora apa-apa sih gitu kan. Kemudian datang lagi ke wanitanya, Mbak Yu, kayak Mas iki asline iki yo pengen balikan, menyesal, sudah menyesali perbuatannya. Kita mendatangi dua pihak dan kita sama-sama bohong, Pak. Tapi tujuannya untuk mendamaikan. Itu dibolehkan. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Kemudian ketika dia sedang di suatu perjalanan, tiba-tiba di situ ada seekor binatang besar. Binatang besarnya apa, Ustadz? Wallahu a'lam. Kalau di film kartun itu badak, Pak. Badak. Nggak tahu, Nabi tidak menyebutkan binatang itu jenisnya apa. Pokoknya binatang yang besar. Entah itu banteng, entah itu gajah, entah itu badak, wallahu a'lam. Yang mana binatang ini mengganggu dan menghalangi orang banyak di jalan yang dilalui mereka. Kemudian si anak muda ini berada di jalan itu dan mengatakan, nah, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik atau rahib itu. Maka ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat berlalu. Dia mengambil sebuah batu, Pak. Padahal secara nalar itu binatang besar, dilempar batu kok bisa tumbang gitu. Kok bisa tumbang. Lalu ia melempar binatang tersebut dan terbunuhlah. Lalu orang-orang bisa lewat, lalu ia mendatangi rahib dan mengabarkan hal tersebut. Jadi ini kisahnya masih panjang, Pak. Rahib tersebut pun mengatakan, wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia dariku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai dengan apa yang saya lihat. Sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan. Maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku. Ini pesan dari si rahib. Kalau nanti kamu mendapatkan ujian atau cobaan, jangan sebut namaku. Tapi karena siksaannya terlalu berat, akhirnya ngomong juga siapa yang ngajari gitu, Pak. Nah, di sini harusnya kita ketika sudah disuruh untuk merahasiakan sesuatu, hendaknya iyo dirahasiakan, Pak. Tetap kita merahasiakannya, jangan kemudian membeberkannya. Demikian juga ketika kita sudah berada pada tingkatan iman yang tertentu, maka pasti akan mendapatkan apa? Ujian.
Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya kan? Apakah manusia mengira bahwa mereka tidak akan diuji, dicoba ketika mereka mengatakan saya beriman? Mesti diuji, Pak. Karena ujian itu sesuai dengan tingkat keimanan. Makanya ujian yang paling besar adalah ujiannya para nabi. Kita belum ada bandingannya. Dan ujian tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Sebagaimana kita menguji anak sekolah, ya berbeda-beda. Kelas 5 SD sama kelas 2 SD, ya ujiannya beda, Pak. Demikian juga orang yang imannya rendah dengan orang yang imannya tinggi, ya ujiannya beda. Dan Allah sudah mengabarkan jenis ujiannya itu apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan uji kalian dengan apa? Minal khaufi, diberi rasa takut, diambil rasa aman. Jadi keamanan di daerah itu akan diambil. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina, nikmat amannya diambil, Pak. Mereka mendapatkan ujian jenis itu. Kita pun dulu pernah merasakan sebelum tahun 45 nikmat aman kita diambil, sedangkan sana Palestina sebelum tahun 45 aman. Kenapa? Israel belum datang, Yahudi belum datang. Gantian, Pak, gantian. Itu ujian pertama. Syai'in minal khaufi wal ju'. Ujiannya dengan ju', apa? Kelaparan. Bahan makanan langka atau bahan makanan naik, harganya naik sehingga kita sulit untuk membelinya, ya kan? Itu ujian sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Afrika misalkan gitu. Wa naqsim minal amwal, yang ketiga rezekinya seret, gitu kan? Rezekinya seret. Ada orang yang Allah lebihkan harta, ada orang yang rezekinya sedikit. Tapi kita jangan melihat ini orang hartanya lebih, bisa jadi dia diuji dengan ujian yang lain, Pak. Kita mendapatkan ujian dari sisi harta. Mungkin Allah melihat kita cocok mendapatkan ujian ini. Kalau dikasih ujian yang lain tidak kuat. Nah, ada orang yang diuji dengan misalkan dengan tadi tidak punya bahan makanan, kemudian diambil rasa aman. Kemudian wanak sinal amwal wal anfus, diambil anak saudara kita. Istri kita meninggal, anak kita meninggal, cucu kita, saudara kita, orang tua kita. Itu pun ujian, Pak. Itu pun juga apa? Ujian. Atau misalkan tidak punya anak, ujian juga. Apa namanya? Hartanya banyak tapi tidak punya anak. Ada nggak Pak orang seperti itu, Pak? Ada. Hartanya banyak tapi tidak punya anak. Yang ini anaknya banyak, hartanya pas-pasan. Ujiannya begitu, berbeda-beda, Pak. Dan Allah mengabarkan apa? Wabasyiris sabirin, berilah kabar kepada orang-orang yang sabar. Jadi ujian itu pasti akan datang sesuai dengan tingkat keimanan kita. Kalau semakin semakin meninggi tingkat keimanan kita, maka level ujiannya pun akan semakin tinggi. Dan ujian seseorang itu berbeda-beda. Kita tidak perlu ngiri ujian kita seperti ini. Kenapa orang lain ujiannya begitu? Anak SMP nggak usah ngiri. Kenapa anak SD soalnya lebih mudah? Demikian juga anak SMA nggak usah takut ketika kuliahan ujiannya ternyata lebih sulit. Karena memang setiap jenjang itu ujiannya berbeda-beda. Allah sudah sebutkan
diingatkan dalam kisah ini, rohib akan mengatakan, sungguh kamu akan mengalami cobaan, Pak. Dan pasti hidup itu pasti akan mengalami cobaan. Tinggal dijalani dan jangan lupa minta tolong sama Allah. Jadi kita jangan sok jagoan mesti bisa, belum tentu. Minta tolonglah sama Allah agar bisa menjalani ujian tersebut dan agar Allah segera mengganti ujian tersebut dengan kelapangan. Karena inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan mesti ada kemudahan, dan dari kesusahan itu pada kemudahan yang lain. Sudah isa Pak nggih? Ini baru separuh, belum ada separuh, malah baru sepertiga. Ini kan belum ada rahibnya nanti digergaji, dibelah, belum. Nanti apa namanya, pejabat negara yang matanya buta kemudian disembuhkan sama anak ini, kemudian digergaji juga. Jahat banget ini rajanya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Kayaknya 2 pekan yang akan datang malam takbiran Pak ya, kayaknya perkiraan loh. Masa malam takbiran pengajian tuh Pak. Waktu depannya lagi Pak ya, insya Allah Pak ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dan kita akhiri pengajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.